kenapa kita perlu membicarakan atau terutama membedakan antara migrasi dan urbanisasi ini, karena konteksnya pada saat ini juga sedang dalam pola itu, terutama pada saat kita usai mudik Lebaran 2022. Dan ini sesuatu yang kalau angkanya itu memang benar, itu sangat fenomenal ya. Jadi biasanya itu perkiraan pemudik itu ya di sekitar angka 23, mungkin naik sampai 26 juta pemudik gitu. Tapi tahun ini menurut Kementerian Perhubungan itu naik terus dari 79 juta perkiraan awal ke 85 juta. Kemudian bahkan ada yang memperkirakan minggu depan itu akan tercapai 100 juta. Ini lompatan angka sampai 3 kali lipat atau 4 kali lipat ini kan termasuk perlu dicermati gitu. Jadi apakah angkanya salah atau benar ya? Kalau angkanya benar, maka ini lompatan orang ke daerah dan ke desa yang sangat banyak gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi kita perlu melihat beberapa hal, terutama secara pengetahuan ya, knowledge. Mungkin juga sebagian dari kita sudah mengetahui, tapi kondisi terbarunya mungkin yang perlu dilihat lebih lanjut, yaitu apakah migrasi dari desa ke kota itu sama dengan urbanisasi. Secara konseptual sebetulnya kita perlu membedakan sedikit sehingga nanti kita bisa memahami bagaimana kondisi di desa kita ya, antara migrasi dan urbanisasi. Yang sering terjadi pemahaman secara populer itu urbanisasi adalah migrasi dari desa ke kota ya. Jadi yang populer itu seperti itu. Secara akademis sebetulnya urbanisasi itu bisa dua hal, yaitu semakin banyak warga kota atau semakin tepatnya semakin banyak penduduk di perkotaan. Nah, semakin banyak penduduk di perkotaan itu bisa disebabkan oleh perpindahan dari desa ke kota, atau wilayah itu sendiri semakin maju, semakin menjadi kota. Sehingga akhirnya misalnya saya tadinya penduduk desa A gitu. Tapi desa itu kemudian menjadi kota, maka otomatis ketika saya tidak pindah, saya menjadi penduduk kota. Jadi itu pun masuk konsep urbanisasi. Nah, sampai di sini menjadi penting ketika kita memahami nanti kondisi-kondisi desa di Indonesia. Kenapa desa selalu dipandang buruk dengan fasilitas lebih rendah? Mungkin maksudnya bukan desa. Secara konseptual maksudnya adalah perdesaan. Nah, di Indonesia perdesaan itu justru kadang dimaknai sebagai kawasan kerjasama antar desa. Jadi banyak hal-hal yang bisa terjadi salah paham antara angka-angka yang muncul dari akademisi maupun dari Badan Pusat Statistik dengan yang dipahami sehari-hari. Nanti sampai muncul berapa jumlah penduduk desa, bisa salah dipahami berapa jumlah penduduk perdesaan. Dan itu salah paham itu tidak hanya berlaku untuk segelintir orang, tapi di banyak orang. Karena itu sudah saatnya, terutama pada saat aktual seperti saat ini, kita betul-betul mengkaji perbedaan antara urbanisasi dan migrasi serta berbagai konsekuensi di belakangnya. Jadi saya ulangi lagi, urbanisasi itu pada dasarnya adalah peningkatan jumlah penduduk di perkotaan. Nah, perkotaan itu adalah wilayah di
di mana fasilitas-fasilitas pembangunan atau fasilitas-fasilitas modern itu semakin banyak. Jadi peningkatan jumlah penduduk di perkotaan itu artinya fasilitas perkotaan itu semakin meningkat di satu wilayah dan jumlah penduduknya itu kemudian kita identifikasi sebagai penduduk perkotaan. Nah itu bisa juga bentuknya memang migrasi dari desa ke kota. Tapi sebetulnya berapa sih jumlah penduduk desa yang bermigrasi dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang desanya itu kemudian menjadi perkotaan. Namanya tetap desa, tapi perkotaan. Ini saya mudik di desa Demaan, itu di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desanya itu persis di alun-alun Kota Kudus itu. Tapi itu namanya desa. Dan kemudian kalau kita cek ya, maka dia akan masuk wilayah perkotaan. Jadi saya akan dihitung oleh BPS sebagai warga perkotaan. Tetapi KTP saya akan dilihat sebagai KTP desa. Jadi kira-kira anunya seperti itu. Jadi ketika nanti kita membaca data statistik mengenai perkotaan dan perdesaan, itu sebetulnya tidak selalu berarti perkotaan kelurahan dan tidak selalu berarti perdesaan itu desa. Jadi kita pernah mendengar pada saat dulu wilayah yang ingin jadi kota madya harus ada sebagian desa yang menjadi kelurahan. Kemudian kita mendengar sepertinya itu masih bentuknya desa. Kenapa jadi kelurahan? Karena kalau nggak jadi kelurahan nanti syarat untuk menjadi kota madya menjadi hilang gitu. Nah itu di dalam statistik di dalam BPS bisa jadi meskipun namanya kelurahan tapi masuk sebagai wilayah perdesaan.